wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pagi hari ini alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam murajaah kitab hadis Sahihul Bukhari untuk terhubung dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Semoga tiada pagi bernafas kecuali menjadi saksi bertambahnya hidayah kita, bertambahnya keteguhan kita dalam iman dan amal saleh, sesuai dengan tuntunannya dan tuntunan Rasulnya, serta semoga menjadi wasilah Allah limpahkan kepada kita rezeki yang halal yang membawa kita pada keridhoannya dan membuka pintu-pintu ampunan dan surga. Kita lanjutkan pagi hari ini masih di hadis nomor 9 dalam kitab makanan ini atau hadis yang pertama dalam bab makan sampai kenyang. Ini babnya makan sampai kenyang. Kemarin dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikirimkan kepada beliau beberapa butir kursun. Beberapa butir kursun. Kursun ini roti yang berbentuk bulat yang terbuat dari gandum barli. Kemarin sudah dibahas ya kursun. Dan kita sudah tampilkan seperti apa bentuknya. Namun ketika Anas bin Malik sampai ke masjid, belum juga menyerahkan beberapa buah roti itu kepada Rasulullah. Rasulullah malah mengajak para sahabatnya untuk berangkat menuju rumahnya Abu Thalhah, ayah sambung Anas bin Malik. Sesampainya di rumah Abu Thalhah, Abu Thalhah berkata kepada istrinya, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik. Coba, ada apa di rumah? Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa.
Lalu Abu Talhah menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam rumah, sementara para sahabat yang ikut bersama beliau berada di luar. Anas bin Malik ada di rumah. Rasulullah bilang begini kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah dari penyusuan. Oleh karenanya Ummu Sulaim ini mahramnya Rasulullah. Rasulullah berkata begini kepada Ummu Sulaim. Halumni ya Umma Sulaimin ma indiki ma indaki fa'atat bizalikal khubzi. Kemarilah wahai Ummu Sulaim. Ada apa? Ma indaki. Kamu punya apa? Di rumah ini ada apa? Kata Rasulullah begitu. Lalu Ummu Sulaim membawa beberapa buah roti yang tadi sudah dibawa oleh Anas bin Malik untuk diserahkan kepada Rasulullah. Hanya ada ini ya Rasul, mungkin begitu bahasanya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan membawa roti itu, kemudian memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Ummu Sulaim memeras ukkah. Ada yang ingat ukkah itu apa? Ukkah itu kantong yang terbuat dari kulit hewan untuk menyimpan minyak samin. Itu namanya ukkah. Diperas ukkah itu oleh Ummu Sulaim. Fa'adamathu untuk dijadikan cocolan roti itu. Jadi saus ya, kalau bahasa jadi sausnya. Fa'adamathu. Tsumma qala. Kita lanjut hadisnya sekarang. Tsumma qala. Kemudian berkata fihi. Kepada roti tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allahu ayyaqula. Beberapa kalimat yang dikehendaki oleh Allah untuk diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni setelah roti gandum itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan Ummu Sulaim sudah memeras minyak samin, dikeluarkan dari ukkahnya untuk dijadikan cocolannya. Rasulullah itu berkata sesuatu kepada roti tersebut. Kata-katanya tidak tahu. Masya Allah ayyakul. Yani kata-katanya itu tidak disebutkannya di sini. Disebutkannya Masya Allah ayyakul. Allah berkehendak untuk Rasulullah mengucapkannya. Nah, kalimat Masya Allahu ayyakul ini menunjukkan sang rawi tidak persis menyimak apa yang diucapkan oleh Rasulullah kepada roti itu. Ini gambaran saya. Kan roti sudah dipotong-potong nih menjadi beberapa potong.
yang tadinya sedikit kan, kemudian minyak saminnya udah siap, Rasulullah tuh bilang, ini bayangan saya, roti, kamu bikin kenyang ya. Gitu ya. Yang jelas di sini Rasulullah mengucapkan sesuatu, ya. Boleh juga kita juga begitu kali ya, kalau kita apa namanya punya makanan tapi sedikit, tapi santri banyak nih, kumaha ya gitu ya, harus kenyang semua. Bisa dicontohin di sini. Ucapkan sesuatu ke makanan itu. Ini Rasulullah mengucapkan sesuatu ke makanan. Cuman sayangnya nggak disebutin apa yang diucapkannya ya di sini. Karena kalau disebutkan apa yang diucapkan mungkin bisa ditiru. Baik. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Talha. Kata Rasulullah begini, "Idzan li asyaratin." Idzan li asyaratin. Suruh masuk 10 orang. Idzan ini beri izin untuk masuk. Li asyaratin 10 orang. Kan para sahabat di luar rumah banyak nih. Kata Rasulullah, Abu Talha coba suruh masuk 10 orang. Fa'azina lahum. Lalu Abu Talha mengizinkan masuk 10 orang sahabat yang dari luar itu. Masuk 10 orang. Fa'akalu. Lalu mereka makan. Dari potongan-potongan roti tersebut berikut cocolannya yang berupa minyak samin. Hatta syabi'u, sampai kenyang. Setelah kenyang, summa kharaju, kemudian mereka keluar dari rumah Abu Talha. Summa qala, setelah mereka keluar dan yang 10 orang itu keluar, Rasulullah bilang lagi, "Idzan li asyaratin." Suruh lagi masuk 10 orang lagi. Fa azina lahum, lalu Abu Talha menyuruh 10 orang lagi masuk. Fa akalu, lalu mereka makan lagi. Hatta syabi'u, sampai kenyang. Tsumma kharaju, kemudian mereka keluar rumah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, "Idzan li asyaratin." Suruh masuk 10 orang lagi. Fa azina lahum, lalu Abu Talha mengizinkan mereka masuk. Fa akalu, lalu mereka makan lagi. Hatta syabi'u, sampai kenyang lagi. Tsumma kharaju, kemudian mereka keluar lagi. Tsumma azina li asyaratin. Kemudian masuk lagi 10 orang. Fa'akalal qaumu kulluhum, sampai semua orang yang ada di luar bersama Rasulullah tadi berangkat ke situ dari kalangan para sahabat, mereka bisa makan semua, wasyabi'u, dan mereka semua kenyang. Wal qaumu, totalnya mereka itu samanuna rajulan, berjumlah 80 orang. Jadi roti itu yang sedikit dipotong-potong, kemudian ada minyak samin sebagai cocolannya. 10 orang masuk makan sampai kenyang, keluar 10 orang lagi masuk makan sampai kenyang, sampai 80 orang. Ini nggak pernah khawatir ya kalau ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim ini sudah paham kalau Rasulullah datang ke rumah membawa orang, pasti akan ada keajaiban di situ. Ya, akan ada keajaiban.
Jadi tidak takut, ya siap saja. Roti yang tadi yang sudah dipersiapkan untuk Rasulullah dipotong-potong sesuai perintah Rasulullah dan disiapkan minyak samin. Dari hadis ini disimpulkan bahwa boleh makan itu sampai kenyang. Boleh makan itu sampai kenyang. Boleh makan itu sampai kenyang. Roti gandum pakai minyak samin dicocol. Kalau lidah Sunda gimana itu ya? Lidah saya ini. Tahu nggak minyak samin? Saya contohin minyak samin. Minyak samin itu kayak gini. Yang kemarin mana ya? Kemarin itu kita ukah ya. Nih, minyak samin semacam mentega. Kalau ini ukahnya nih. Ukah ini yang terbuat dari kulit hewan tempat penyimpanan minyak samin. Ini minyak saminnya dari hewan ya, bukan dari nabati. Karena kan ada apa? Mungkin ini nih, ada bentuknya nggak? Ah, kayak gini nih, kayak ini itu. Ya, kayaknya jangan yang ini. Ini mah ukah ya kemarin ya. Ukah minyak samin. Eh, minyak samin. Ini pakai bahasa Indonesia aja. Kayak mentega begini tapi agak cair. Oh ini mah minyak samin ada nih produknya. Ada produk minyak samin juga di Indonesia nih. Ya, jadi kayak mentega gitu. Ya, kayak mentega tapi lebih cair. Terbuat dari hewan. Nah ini minyak samin tuh kayak gitu. Ini bisa jadi cocolan. Ya, bisa jadi cocolan roti gandum itu. Butter saufa. Mungkin ya bahasanya yang jelas seperti itu bentuknya. Yang kedua dari hadis ini, kalau yang pertama kan petunjuk hadis ini bahwa boleh makan sampai kenyang, ya. Kalau kita di sini mungkin roti tawar diolesi mentega, enak buat martabak. Wah, ada yang tahu juga nih minyak sawit. Saya eh, belum pernah, tapi saya tahu minyak samin, ya. Tapi belum pernah jadi cocolan itu. Minyak samin ya semacam mentega, semacam mentega. Boleh kapan-kapan kita makan kayak gini, apa namanya? Ini yang dimakan ya, buat martabak lebih legit. Wah, ibu-ibu pada tahu semua ini minyak samin, minyak samin. Ingat ke zaman Rasulullah, tapi ini rotinya roti kursun minasyair, ya gandum barli, terbuat dari gandum barli. Kelihatannya harganya lumayan mahal ya. Minyak samin buat nasi kebuli, ya benar, buat nasi kebuli. Roti sereal, iya roti sereal karena terbuat dari gandum barley. Ini bagus ya makanan ini. Walaupun nggak tahu nih kalau sekarang kan lidah sekarang orang itu memikirkan rasa ya,
tidak memikirkan kekuatan dan kesehatan zaman sekarang. Kursun, kroisan, wah, iya ya. Bahasa Arab kursun. Ini kosakata hadis ya. Kursun ini ada kosakata dalam hadis. Jadi kroisan, gandum bagus buat jantung. Waduh, jadi mau nih ya. Roti gandum barley, kemudian dicocol eh, sama minyak samin. Ini juga ada nih roti ini. Cuman ini pakai susu coklat. Ini apa? Selai. Selai. Nggak sesuai sunnah ini. Aduh, salah ini. Harusnya pakai minyak samin ini buat sarapan itu. Nah, dari sini selain makan sampai kenyang, ya sampai makan sampai kenyang, jadi boleh makan sampai kenyang ya. Yang kedua, bahwa Rasulullah itu dengan para sahabat sering terjadi lapar berjamaah, ya lapar berjamaah. Lapar berjamaah. Dan ketika lapar berjamaah terjadi ini selalu Allah tunjukkan kuasanya. Nah, yang terpilih sebagai rumah yang penuh berkah itu adalah rumahnya Abu Thalhah dan Ummu Sulaim, di mana putranya Anas bin Malik itu menjadi asistennya Rasulullah di rumah Rasulullah. Dan umurnya masih kecil. Rumah berkah itu ya, Ummu Sulaim, Abu Thalhah, Anas bin Malik. Selalu memikirkan untuk makannya Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah nggak pernah mikirin untuk perutnya sendiri. Rasulullah itu memikirkan perutnya para sahabat. Kemudian dari sini pun juga kita, kalau untuk Rasulullah SAW, jangan pernah takut tidak makan, ya. Kalau sekiranya Rasulullah masih ada, atau bisa dikiaskan misalkan kalau para ulama itu adalah, kalau kita baca hadis kan seperti ini nih, kita baca hadis ini kan seperti kita sedang belajar kepada Rasulullah SAW. Itu jangan takut untuk jangan takut tidak makan, karena kita sedang mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat dari hadis ini kita mengetahui ternyata itulah menu makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menu makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang lapar. Karena memang kalau lapar itu cocoknya memang gandum ya, yang karbo gitu, yang ada karbonya. Kemudian kalau di sini ada proteinnya juga, protein dari minyak samin itu kan dari hewan, protein hewan. Kalau gandum juga ada kan, sehat makan gandum itu. Demikian pada pagi hari ini kita mengetahui keajaiban bagaimana beberapa potong roti yang dipotong-potong oleh Ummu Sulaim dengan cocolan minyak samin bisa mengenyangkan 80 orang, ya. 80 orang. Bisa juga nih delontong buah roti khusus ini, ya. Ini nih makan Rasulullah gitu. Kelihatannya enak juga ya untuk sarapan. Wallahu alam. Kita coba lagi esok dengan hadis yang lain masih tentang makanan dan makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.